Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Dewan Penguji Profesor Dr. Tandio Rahayu MPD, Sekretaris Penguji Dewan Penguji 1, Dewan Penguji 2, dan Dewan Penguji 3, yaitu Sri Sumartiningsih, SSI, MKes, PhD. Perkenalkan, nama saya Wawan Ardianto, NIM 62114161110. Izinkan saya di sini memaparkan hasil skripsi penulisan saya dengan judul Penerapan Sport Massage sesudah latihan pada atlet Pelada para layang Jawa Tengah tahun periode 2021. Latar belakang. Olahraga para layang adalah olahraga yang termasuk ekstrim. Selain ekstrim, olahraga para layang juga memerlukan fisik yang kuat. Atlet para layang melakukan latihan teknik penerbangannya tidak cukup 1-5 kali penerbangan dalam satu hari. Karena penerbangan yang dilakukan untuk prestasi. Untuk olahraga prestasi, seorang atlet harus menampilkan keadaan yang selalu prima dan meningkatkan prestasinya. Untuk mencapai sebuah peningkatan, seorang atlet memerlukan latihan yang meningkatkan kemampuan fisik dan latihan teknik secara bersamaan dalam jangka waktu yang panjang dan pembebanan yang progresif. Latihan fisik dan teknik yang dilakukan seorang atlet, khususnya latihan fisik, akan menyebabkan terjadinya kelelahan. Program latihan fisik yang dilakukan secara berulang-ulang akan menimbulkan kelelahan. Selain menjalankan program latihan, seorang atlet mendapatkan tekanan baik secara profesional maupun dari lingkungan sekitarnya, menjadikan tekanan yang kompleks dan mengarah menjadi stres. Parwata 2015. Kelelahan adalah respon normal terhadap aktivitas fisik, tapi bisa menjadi tanda fisik dalam keadaan kacau. Kelelahan bisa jadi sinyal tubuh yang bisa dicegah. Apabila tidak dicegah, seorang atlet akan mengalami ketegangan pada otot dan mengakibatkan kerusakan pada otot atau cedera. Finsterer Joves 2013. Untuk meminimalisir kelelahan, seorang atlet dapat memaksimalkan waktu recovery-nya dengan baik supaya kemampuan fisik seorang atlet tetap terjaga dan resiko terjadinya cedera tidak ada. Biasanya model recovery yang dilakukan seorang atlet yaitu ada recovery aktif dan recovery pasif. Selain menggunakan dua model tersebut, ada model recovery lainnya, yaitu model recovery yang melalui manipulasi gerakan yang berupa pijatan atau biasa dikenal dengan massage olahraga. El-Farabi 2018. Sport massage adalah suatu metode yang diberikan untuk orang yang tidak dalam keadaan cedera dan sangat dianjurkan untuk seorang atlet. Dengan tujuan diberikannya pijat untuk atlet yaitu untuk melancarkan peredaran darah, merilekskan otot, membantu mengurangi ketegangan persyarafan, membantu tubuh menjadi nyaman, dan mengurangi rasa nyeri pada tubuh. Priyono Adi 2008 halaman 6. Menurut Muhaimin 2008 dalam penelitiannya, sport massage dapat menurunkan nadi recovery pada pemain. Dan menurut Fitri dan kawan-kawan 2007 dalam penelitiannya, massage yang digunakan setelah beraktivitas dapat menurunkan asam laktat dan glukosa darah. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu pertama, apakah intensitas latihan atlet Pelada para layang Jawa Tengah tergolong tinggi? Yang kedua, apakah sport massage efektif untuk atlet Pelada para layang Jawa Tengah? Yang ketiga, apakah atlet Pelada para layang Jawa Tengah menerapkan sport massage sesudah latihan? Tujuan dalam penelitian ini yaitu 1.
mengetahui intensitas latihan pada atlet pelada para layang Jawa Tengah. Yang kedua, untuk mengetahui keefektifan penggunaan support massa sesudah latihan pada atlet pelada para layang Jawa Tengah. Dan yang ketiga, untuk mengetahui penerapan support massa sesudah latihan pada atlet para layang Jawa Tengah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan rancangan cross-seksional. Menurut Mojo 2010 dalam Ananda dan kawan-kawan 2013, rancangan cross-seksional adalah di mana data yang menyangkut variabel terikat dikumpulkan dalam waktu yang bersamaan. Desain penelitian dalam ini deskriptif karena metode yang digunakan dalam penelitian ini metode survei, di mana pengumpulan data menggunakan angket atau kuesioner. Jadinya nantinya akan menggunakan angket yang disebarkan kepada sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh atlet pelada para layang Jawa Tengah tahun periode 2021, terdiri dari atlet laki-laki 6 dan atlet perempuan 2, total keseluruhan populasi yaitu 8 atlet. Dan teknik penarikan sampel yaitu menggunakan non-probability sampling. Teknik non-probability yang digunakan yaitu sampling jenuh, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kuantitatif dengan teknik persentase. Menurut Sudijono 2014 dalam Adi Bingtias dan kawan-kawan 2020, rumus yang dipergunakan untuk analisis deskriptif persentase adalah sebagai berikut. P sama dengan F per N kali 100%. Dan P yaitu angka persentase, F frekuensi yang sedang dicari persentasenya, dan N nilai maksimal. Hasil penelitian dalam penelitian ini yaitu dibagi per aspek dan ada 3 aspek. Aspek pertama yaitu tentang aspek intensitas latihan. Di sini ada 8 responden yang sudah menjawab dari masing-masing kuesioner yang setelah disebarkan. Dan itu hasilnya P sama dengan F per N kali 100%. Dengan hasil P sama dengan 64 per 104 kali 100%. Dengan hasil 62%. 64 ini adalah total jawaban yang dijawab dari responden. Dan 104 ini adalah total semua pertanyaan. Dan aspek intensitas latihan ini ada 13 pertanyaan. Berarti 13 pertanyaan dikali 8 responden, yaitu menghasilkan 404 dan dikali 100 mendapatkan hasil 62 di aspek intensitas latihan. Dan yang kedua untuk aspek keefektifan support massa sudah latihan, mendapatkan total skor responden yaitu 100, nilai maksimalnya 160 dikali 100%, yaitu hasilnya 63%. Dan untuk aspek keefektifan support massa sesudah latihan yaitu 63%. Untuk yang terakhir yaitu aspek penerapan support massa sesudah latihan mendapatkan hasil dengan total skor responden atau F 71. Terus nilai maksimalnya 80. Karena di penerapan
ini yang aspek ketiga itu ada 10 pertanyaan, jadi 80. Dikali 100%, mendapatkan hasil untuk penerapan 89%. Jadi setiap aspek itu pertanyaannya jumlahnya beda-beda. Di aspek pertama, yaitu tentang intensitas, ada 13 pertanyaan. Aspek kedua ada 20 pertanyaan tentang keefektifan, dan aspek penerapan ada 10 pertanyaan, di mana angket ini sudah diujikan oleh validator, yaitu melalui yang diadaptasi melalui dari penelitian sebelumnya dan diujikan oleh validator. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penerapan support massa sesudah latihan pada atlet Pelada Paralayang Jawa Tengah tahun periode 2021 adalah sudah menerapkan support massa sesudah latihan. Dengan hasil yang tadi, jadi penelitian ini mendapatkan hasil bahwa atlet Pelada Paralayang Jawa Tengah, khususnya tahun periode 2001 menerapkan support massa sesudah latihan. Saran, di mana saran ini yang pertama untuk atlet paralayang, penerapan support massa sesudah latihan dan sesudah bertanding sangat disarankan. Yang kedua, setiap pengurus paralayang dari tingkat kabupaten sampai tingkat nasional dan setiap sekolah paralayang di Jawa Tengah disarankan mempunyai seorang measure dengan catatan yang profesional, di mana ini untuk menghindari hal-hal yang merugikan bagi tim manajemen dan dari pihak atlet sendiri. Yang ketiga, penelitian tentang recovery untuk atlet paralayang bisa dilanjut di daerah lainnya, supaya atlet tahu pentingnya melakukan recovery sesudah latihan dan sesudah bertanding, khususnya atlet yang menargetkan prestasi. Terima kasih paparan skripsi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.